Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawang Cahyani. Saya dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini, saya ingin memaparkan tentang karya tulis ilmiah. Berdayakan diri, bangsa, dan keluarga. Karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah diperlukan struktur penyajian. Yang pertama yaitu ada menulis sebuah pengantar. Yang kedua, jenis, bentuk atau format, dan kaidah karya tulis ilmiah. Yang ketiga, elemen karya tulis ilmiah. Yang keempat, makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Yang kelima, beberapa tips menulis, dan yang keenam yaitu adalah penutup. Bagian pertama, menulis sebuah pengantar. Dalam menulis sebuah pengantar, kinerja bangsa dalam karya tulis ilmiah, yaitu ada sejarahnya. Sejarahnya, tahun 2004, jumlah publikasi ilmiah internasional para peneliti Indonesia sebanyak 522 paper, jauh di bawah Singapura, Thailand, atau Malaysia. Selanjutnya ada ide-ide sebagai benih tulisan. Yang pertama, ada ide dari John Steinbeck, yaitu idea are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and pretty soon you have a dozen. Selanjutnya ada ide dari Sir Frederick G. Banting, yaitu no one has ever had an idea in a address suite. Yang selanjutnya ada ide dari Triwidodo. Setialah pada ide pertama, jangan peduli dengan ide orang lain yang lebih pintar dan terkenal. Segera catat dan elaborasi. Nah, selanjutnya ada manfaat menulis. Dalam manfaat menulis terdapat konstruksi sejarah masa depan, rekonstruksi sejarah masa silam, lalu romantisme dan aktualisasi diri. Senjata yang paling hebat menurut Napoleon Bonaparte, yaitu saya lebih takut pada pena daripada 100 meriam. Lalu, menurut Winston Churchill dan Edward Bulwer Lytton, the pen is mightier than the sword. Nah, mengapa tradisi menulis itu lemah? Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda para peserta. Mengapa tradisi menulis di Indonesia masih sedikit? Jika Anda mengetahui, silahkan Anda jawab pada kolom obrolan. Ya Allah, gue jelek banget di sini, Desi. Demi apa lo, Desi? Desi, gue jelek banget, Desi. Desi, temen-temennya lu, Desi. Desi, ampun gak, Desi? Desi, lihat gitu. Desi, gue jelek banget. Ya, dalam tradisi menulis di Indonesia masih lemah, menurut Lulu Almira, yaitu pertama adalah karena rasa malas. Menurut Mayang Salsabila Lubis, yaitu karena anak Indonesia lebih senang berbicara dan kurang membaca. Menurut Asri Muniroh, yaitu mau yang instan. Dan menurut Rahmi, karena anak Indonesia kebanyakan menulis yang tidak penting. Ya, selanjutnya mari kita lihat jawaban apakah yang tepat dengan tradisi menulis di Indonesia itu lemah. Nah, yang pertama ada aspek historis. Dalam aspek historis, ada tradisi lisan jauh lebih maju karena telah ada sejak adanya manusia. Maksudnya adalah dalam tradisi di Indonesia berbicara jauh lebih maju dibanding dengan menulis, karena dengan cara menjelaskan atau berbicara dengan lisan
maka seseorang dapat mengerti maksud dan tujuan yang disampaikan. Selanjutnya, perkembangan tradisi tulis tidak langsung berupa huruf atau aksara, namun berupa simbol. Maksudnya adalah, dalam tradisi kuno, menulis tidak langsung berupa huruf atau aksara, namun berupa simbol-simbol yang mengajarkan tentang arti dan apa maksud dari simbol tersebut. Tidak berupa huruf atau tulisan seperti sekarang yang zaman modern. Selanjutnya ada masa prasejarah atau Nirleka di Indonesia berakhir setelah masyarakat di Kutai menerbitkan prasasti batu bertuliskan aksara Pallawa abad ke-4 atau ke-5. Selanjutnya terdapat aspek politis. Dalam aspek politis, yaitu pertama adalah penganjur demokrasi yang terbuih karena tulisan dan idenya. Maksudnya adalah para penganjur yang penulis, mereka terbuih karena tulisan dan idenya sendiri. Selanjutnya, pemberedelan media massa, pelarangan buku, pemberangsuran berpikir di era Orde Baru. Nah, yang kedua ada bagian jenis, bentuk, dan kaidah karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang pertama menurut Perkalan nomor 2008 yaitu karya tulis kediklatan, karya tulis spesialisasi widai suara, dan menurut Perkelipi nomor 4 tahun 2012 yang pertama adalah hasil litbang, yang kedua tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis. Nah, selanjutnya ada bentuk karya tulis ilmiah. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Anda mengetahui bentuk-bentuk karya tulis ilmiah? Jika Anda mengetahui apa bentuk-bentuk karya tulis ilmiah, silahkan dijawab di obrolan. Kan gue lagi nanya. Ya, Rahmi Rahayu-Ningsih menjawab bentuk-bentuk karya tulis ilmiah adalah observasi atau makalah. Dan Saskia Agustina menjawab makalah. Mari kita lihat apa bentuk-bentuk dari karya tulis ilmiah yang sebenarnya. Yang pertama adalah buku. Buku ada yang diterbitkan lembaga yang berbadan hukum, dan ada juga yang diedarkan secara nasional, yaitu memiliki ISBN, bisa berbentuk e-book dengan syarat printbook. Contohnya adalah seperti buku novel, buku pelajaran, dan buku-buku yang lainnya. Sebelum berlanjut kepada materi yang selanjutnya, apakah kalian pernah membaca buku yang memiliki Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah membaca buku yang memiliki kriteria-kriteria seperti yang saya paparkan tadi? Jika Anda pernah membaca, ada suaranya.
kalau komodel nggak bisa kan? Ada. Ya, nggak apa-apa. Selanjutnya, Nggak apa-apa. ada jenis-jenis buku, yaitu buku ilmiah, bunga rampai, makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, proceeding, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Ya, selanjutnya ada non-buku. Non-buku terbagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan. Kaidah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki kriteria asli, perlu, ilmiah, konsisten, objektif, logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Pada bagian 3 ada elemen karya tulis ilmiah. Elemen karya tulis ilmiah dalam makalah lengkap yaitu harus terdapat judul, nama penulis dan alamat penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, tinjauan pustaka atau landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membuat makalah dengan struktur elemen makalah lengkap? Jika Anda pernah membuat makalah dengan struktur elemen makalah lengkap, silakan Anda jawab di ruang obrolan. Ya, Rahmi Rahayuningsi dan Mayang Salsabila pernah membuat makalah dengan elemen makalah lengkap. Jika kalian pernah membuat makalah dengan elemen-elemen yang terdapat dalam kriteria, maka makalah kalian tergolong dengan makalah lengkap. Selanjutnya, pada bagian 4 ada makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Dalam makalah kebijakan ada struktur policy paper. Dalam struktur policy paper terdapat nama instansi penulis, judul, nama penulis, dan latar belakang, hasil sintesis, rekomendasi, dan implementasi. Dalam struktur policy brief terdapat judul, ringkasan eksekutif, konteks, kritik, rekomendasi, lampiran, dan sumber bacaan. Dalam bagian 5, beberapa tips menulis. Dalam menulis, terdapat tips-tips yang perlu Anda perhatikan agar tulisan Anda dapat disimak dengan para pembaca. Yang pertama itu ada pengutipan. Pengutipan terdapat pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung, dan dari sumber kedua. Maksudnya dari kutipan langsung adalah Anda mengutip dari hasil obrolan Anda dengan sumber tersebut. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu berupa quotes-quotes atau daftar pustaka yang Anda dapatkan dari beberapa referensi. Selanjutnya, kutipan dari sumber kedua. Maksudnya kutipan dari sumber kedua adalah Anda memiliki kutipan dari seseorang yang pernah mengutip sesuatu. Dalam penulisan daftar pustaka, yaitu berisikan judul buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber bacaan lainnya sebagai rujukan acuan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Dalam penulisan daftar pustaka, Anda perlu menuliskannya dalam makalah, karena jika Anda tidak menuliskan daftar pustaka, maka makalah tersebut tergolong dengan makalah yang tidak lengkap atau makalah yang tidak sah. Guna daftar pustaka adalah agar pembaca mengetahui hasil karya tulis ilmiah Anda mendapatkan referensi dari siapa dan di mana. Nah, berikut ini adalah cara penulisan daftar pustaka.
Yang pertama, nama penulis dipisahkan dengan tanda koma, lalu dilanjutkan dengan tahun penerbitan. Kemudian, Anda lanjutkan dengan judul buku ditulis, yaitu menggunakan huruf miring. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan nama penerbit, dan dilanjutkan dengan tempat penerbitan. Dalam penulisan daftar pustaka, apakah kalian telah mengetahui struktur pembuatannya? Jika Anda pernah membuat daftar pustaka atau Anda mengetahui struktur-struktur penulisan daftar pustaka, Anda dapat menjawabnya di kolom obrolan. Mayang Salsabila mengatakan bahwa pernah menulis daftar pustaka. Jika karya tulis ilmiah Anda telah dilengkapi dengan daftar pustaka, maka karya tulis ilmiah Anda tergolong dengan karya tulis ilmiah yang benar. Lalu bagaimanakah jika karya tulis ilmiah tidak dituliskan dengan penulisan daftar pustaka? Yaitu, maka karya tulis ilmiah Anda tergolong benar, namun tidak jelas dari mana referensi-referensi yang dapat Anda gunakan. Berikut ini ada penulisan daftar pustaka yang lebih rinci. Seperti yang pertama Anda tuliskan adalah nama penulis, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, tanda dan diletakkan di depan nama penulis terakhir. Lalu, tahun penerbit dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian, dilanjutkan dengan nomor volume penerbitan. Lalu, dilanjutkan terbitan pada volume tersebut. Kemudian, halaman yang memuat artikel didahului dengan apabila dari satu halaman. Kemudian, yang terakhir adalah nama jurnal ditulis dengan huruf miring. Dalam materi yang saya jelaskan kali ini, apakah Anda mengerti tentang penulisan daftar pustaka yang benar? Ya. Apakah Anda mengerti tentang penulisan daftar pustaka yang benar? Jika Anda mengerti, Anda bisa menulis suatu karya tulis ilmiah yang lebih terperinci, dan karya tulis ilmiah Anda tergolong dengan karya tulis yang benar. Selanjutnya ada tips bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah. Tips yang pertama adalah usahakan agar tulisan memenuhi accuracy, brevity, dan clarity. Selanjutnya, pelajari selera pembaca dan pelajari karakter media. Maksudnya adalah Anda harus mengetahui selera pembaca dan media apa yang menyukai karya tulis Anda. Kemudian dilanjutkan dengan kutip sesuatu dari media yang kita tuju, yaitu maksudnya kita dapat mengutip beberapa dari media yang kita tuju. Selanjutnya ada pada tahap awal munculkan gagasan yang sumbernya memiliki 1. Pengalaman, 2. Pengamatan, 3. Visi, dan yang keempat pendapat. Maksudnya adalah Anda dapat memasukkan gagasan-gagasan berdasarkan pengalaman yang pernah Anda miliki, pengamatan yang pernah Anda amati, visi yang Anda miliki, dan pendapat apa menurut Anda yang bisa menguatkan karya tulis ilmiah Anda. Kemudian tips yang kedua adalah untuk pemula yang belum mampu menulis secara mengalir,
Gunakan plot, bagan, atau outline dengan pola tertentu. Yang pertama yaitu ada pola DAMDI. Maksudnya adalah duduk perkara, alasan, misal, kemudian dilanjutkan dengan duduk perkara. Yang kedua ada DSD, yaitu maksudnya adalah pola dahulu, sekarang, dan masa depan. Kemudian pola PNT, yaitu perhatian, minat, dan tindakan. Yang keempat ada 5W plus 1H, yaitu Anda dapat menggunakan keterangan di mana, kapan, siapa, dan apa. Selanjutnya ada TAS, yaitu tesis, antesis, dan sintesis. Kemudian tips yang ketiga adalah perbanyak praktek menulis Anda. Jika Anda memperbanyak latihan-latihan menulis, maka Anda bisa menulis beberapa karya yang dapat menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi diri Anda. Yang kedua, gunakan kalimat sambung atau paragraf baru, yaitu jika Anda menulis karya tulis ilmiah, Anda perlu menulisnya dengan beberapa paragraf dan beberapa kalimat sambung agar para pembaca dapat mengerti maksud dan tujuan yang Anda tulis. Kemudian, perkaya kosakata. Maksudnya adalah bahasa atau kosakata Anda perlu Anda dalami sehingga Anda mengetahui kosakata-kosakata apa yang tepat untuk penulisan karya tulis ilmiah Anda. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah menulis karya tulis yang Anda publikasikan? Jika Anda pernah melakukan publikasi atau karya tulis ilmiah Anda, silakan Anda jawab di kolom obrolan. Misalnya nulis blog. Beberapa ada yang menjawab belum pernah. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki niat atau memiliki motivasi agar Anda bisa menulis atau bisa menjadi seseorang dengan kemampuan menulis yang baik? Jika Anda ingin memiliki kualitas diri seperti menulis dengan baik, Anda bisa menjawabnya di kolom obrolan. Apakah Anda ingin menjadi seorang penulis? Maksudnya adalah apakah Anda ingin memiliki kemampuan menulis yang baik di kehidupan Anda? Saudara Mayang menjawab bahwa ingin, tetapi kemampuan menulisnya masih kurang. Ya, maksudnya adalah saya dapat memberikan tips, yaitu jika Anda ingin memiliki kemampuan menulis, namun kemampuan menulis Anda masih kurang, Anda harus bisa melatih dengan cara Anda menulis beberapa hal yang menurut Anda menarik. Kemudian Anda dapat mempublikasikannya kepada orang-orang terdekat Anda dahulu. Jika memang orang-orang terdekat Anda menilai bahwa tulisan Anda baik atau pantas untuk dibaca, maka Anda dapat meneruskan kemampuan penulis Anda untuk dipublikasikan kepada media, sehingga para pembaca tulisan Anda bukan hanya orang-orang terdekat Anda. Dan siapa tahu
tulisan Anda berguna bagi orang-orang yang memang memiliki pandangan yang sama seperti Anda. Kemudian, Saudara Asri Muniroh menjawab bahwa masih dalam proses belajar. Proses belajar lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Jadi, jika Anda dalam proses belajar, maka lanjutkanlah proses belajar Anda sampai Anda memiliki rasa kemampuan Anda yang lebih baik dalam menulis. Dalam pemaparan saya yang kali ini, apakah ada yang ingin bertanya seputar karya tulis ilmiah? Jika memang ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom obrolan. Saudara Mayang bertanya, apakah contoh karya tulis ilmiah yang sudah baik dan bisa dipublikasikan? Karya tulis ilmiah yang baik dan bisa dipublikasikan yaitu karya tulis ilmiah yang memiliki struktur penyajian, seperti yang telah saya sampaikan pada materi yang pertama, yaitu kita ulang lagi. Dalam struktur penyajian, yaitu yang pertama, Anda perlu menulis sebuah pengantar. Yang kedua, Anda perlu menuliskan jenis, bentuk atau format, dan kaidah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, Anda perlu menuliskan elemen karya tulis ilmiah. Selanjutnya, Anda perlu menuliskan makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Lalu beberapa tips menulis dan penutup. Jika karya tulis ilmiah Anda telah memenuhi struktur penyajian, maka karya tulis Anda bisa dikatakan baik dan benar dan bisa dipublikasikan kepada media. Saudara Asri Muniroh bertanya bagaimana menulis abstraksi dengan baik. Cara menulis abstraksi dengan baik adalah Anda perlu memahami tentang isi dari makalah atau karya tulis yang sudah Anda buat. Abstraksi yaitu berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan namun bersifat jelas dan singkat. Jika Anda sudah menuliskan isi dari karya tulis ilmiah Anda, maka Anda dapat menuliskan abstraksinya, yaitu Anda perlu memahami isi dengan secara singkat dan jelas agar Anda dapat menjelaskannya kepada para pembaca karya tulis Anda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saudara Mayang
bertanya, bagaimana cara memilih sumber data untuk menulis karya tulis ilmiah? Cara memilih sumber data untuk menulis karya tulis ilmiah, Anda dapat melakukannya dengan cara mencari referensi-referensi dari internet, dari buku, atau dari beberapa kutipan-kutipan yang Anda dapatkan. Jika Anda telah memiliki sumber data tersebut, maka karya tulis ilmiah Anda bisa dikatakan sudah terbukti atau telah terbukti bahwa karya tulis Anda itu benar adanya. Kemudian dilanjutkan dengan Anda menuliskan daftar pustaka di akhir penulisan karya tulis Anda, sehingga orang-orang pembaca dapat melihat bahwa karya tulis Anda itu benar-benar ada sumbernya dan tidak mengada-ngada atau fiktif belaka. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi seputar karya tulis ilmiah? Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat Anda tanyakan di kolom obrolan. Jika memang tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Apakah Anda pernah mendapatkan apresiasi dari karya tulis yang pernah Anda buat? Maksudnya apresiasi adalah apakah Anda pernah membuat suatu karya tulis atau makalah dan dinilai bahwa makalah atau karya tulis Anda itu baik dan benar. Jika memang Anda pernah merasa diapresiasi oleh seseorang mengenai karya tulis Anda bisa tuliskan di kolom obrolan. Saudara Mayang mengatakan bahwa pernah membuat, tetapi belum diapresiasi secara formal, masih perlu diperbaiki. Saudara Mayang telah memiliki kemampuan menulis, sehingga Mayang bisa membuat suatu karya tulis ilmiah, namun memang belum diapresiasi secara formal. Oleh karena itu, Saudara Mayang perlu melatih lagi kemampuan menulis saudara untuk mendapatkan apresiasi dari orang-orang. Contohnya seperti dosen. Kalau jika Anda pernah membuat tugas makalah kepada dosen, sebenarnya dosen itu termasuk mengapresiasi tugas atau karya tulis yang Anda buat, karena di akhir perkuliahan, maka dosen itu akan memberikan Anda nilai yang baik, sehingga Anda dapat lulus dari mata kuliah tersebut. Hal seperti itu sebenarnya sama dengan apresiasi. Kalau memang Anda belum diapresiasi, maka Anda belum memiliki nilai atau Anda masih tidak mendapatkan pujian dari seseorang dalam penulisan karya tulis Anda. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mempunyai pengalaman menulis di sosial media ataupun
ataupun di media yang lain. Jika memang Anda pernah mempunyai pengalaman menulis di sosial media ataupun media lain, Anda dapat menjawabnya di kolom obrolan. Saudara Asri Muniro mengatakan bahwa pernah menulis status. Menulis status bukan termasuk dalam golongan karya tulis ilmiah, yaitu menulis status adalah termasuk dalam golongan menulis di sosial media yang bersifat tidak formal. Sedangkan kalau karya tulis ilmiah itu bersifat formal. Saudara Mayang mengatakan bahwa pernah menulis di blog, tetapi bukan KTI. Sebenarnya, menulis di blog itu termasuk dengan karya tulis. Namun, menulis di blog belum dijadikan sebagai hal yang formal oleh para ahli, karena menulis di blog itu termasuk dalam sosial media, namun tidak bersifat formal. Sedangkan karya tulis yang bersifat formal itu yang telah ada struktur penyajian seperti yang saya telah terangkan. Saudara Saskia mengatakan bahwa pernah menulis di blog dan sepertinya kurang punya bakat, jadi tidak pernah menulis lagi. Menulis memang membutuhkan passion atau bakat tertentu. Tapi jika Anda tidak memiliki bakat, namun Anda pernah menulis sesuatu, maka Anda memiliki beberapa passion untuk menulis. Jika Anda tekuni passion Anda dalam menulis, maka bakat Anda akan menjadi lebih berkembang serta memberikan dampak positif bagi diri Anda. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang materi-materi yang telah saya jelaskan tadi? Saudara Mayang bertanya, apakah fungsi dari karya tulis ilmiah secara umum? Fungsi dari karya tulis ilmiah secara umum yaitu agar Anda dapat memberikan informasi-informasi tertentu yang bersifat formal kepada para pembaca. Fungsinya juga dapat membuat informasi-informasi baru seperti yang belum diketahui oleh para pembaca, dan karya tulis ilmiah juga dapat berisikan tentang pendapat-pendapat Anda. Namun, pendapat Anda harus dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam referensi yang dapat Anda cari. Saudara Saskia mengatakan skripsi itu termasuk karya tulis ilmiah. Benar, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang formal, karena skripsi adalah suatu hasil laporan yang dapat Anda berikan kepada universitas yang Anda melakukan pendidikan. Skripsi adalah suatu hasil laporan pembelajaran yang telah Anda lakukan atau hasil penelitian. Skripsi dikatakan karya tulis ilmiah karena skripsi memiliki struktur penyajian yang telah saya terangkan. Selanjutnya, dalam bagian 6 ada penutup. Bagian penutup dari karya tulis ilmiah adalah simpulan dan saran. Cara penulisan pada artikel bergantung pada gaya jurnal.
Bagian ini dapat merupakan bagian terpisah atau bergabung dengan bagian pembahasan atau hasil dan pembahasan. Sebelumnya, kalian pasti menuliskan simpulan dan saran dari karya tulis Anda. Saya ingin bertanya, apakah saat Anda menuliskan saran dan simpulan, Anda memiliki pandangan tertentu dari hasil karya tulis Anda? Sebelumnya, Dwi Rahayu Wijayanti bertanya, contoh karya tulis ilmiah apa saja selain skripsi? Contoh karya tulis ilmiah yaitu seperti makalah, paper, dan hasil-hasil laporan yang dapat Anda berikan kepada orang secara formal. Saudara Mayang mengatakan, saat menulis saran dan kesimpulan, saya jadi tahu di mana kekurangan dari karya tulis saya. Benar, seperti yang dikatakan Saudara Mayang. Gunanya dari simpulan dan saran adalah Anda dapat mengetahui kekurangan-kekurangan apa dalam karya tulis Anda. Selanjutnya, Anda dapat mengetahui kekurangan-kekurangan apa dalam karya tulis Anda, sehingga Anda dapat mempelajarinya secara lebih dalam. Selanjutnya, saya ingin bertanya, refleksi dari pembelajaran ini adalah apakah yang Anda rasakan mengenai pembelajaran secara live streaming ini? Apakah dampak yang Anda rasakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara live streaming? Anda dapat menjawabnya di kolom obrolan. Saudara Dwi Rahayu mengatakan bahwa tidak membosankan seperti membaca buku dan sangat bermanfaat. Memang sistem pembelajaran live streaming yaitu kita dapat mengetahui secara jelas apa itu materi-materi yang telah dijelaskan. Saudara Rahmil Rahayuningsi mengatakan lebih paham. Ya, memang benar pembelajaran live streaming dapat membuat lebih paham karena kita dapat berkomunikasi secara jelas dan kita dapat melakukan tanya jawab dengan cara yang mudah. Saudara Saskia Agustina mengatakan sangat bermanfaat sekali. Saya menjadi tahu mengenai karya tulis ilmiah bisa membuat makalah jadi lebih baik. Saudara Mayang mengatakan saya bisa mendapatkan informasi secara langsung.
Kemudian setelah ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di session selanjutnya dalam pembelajaran live streaming.